Pelet angin jati, kisah ilmu yang menagih tumbal. Di sebuah dusun terpencil yang dikelilingi hutan jati, hidup seorang pemuda bernama Raga. Ia dikenal pendiam, tekun bekerja, namun memiliki kegelisahan yang tak pernah benar-benar padam dalam dirinya. Kegelisahan itu berakar dari rasa cintanya pada seorang gadis bernama Melati, putri dari keluarga terpandang yang tinggal di pusat dusun. Raga hanya seorang penganyam bambu. Ia tahu batasnya, tetapi perasaan yang tumbuh dalam diam justru makin menjalar, merayapi hari demi hari dalam hidupnya. Dusun itu memiliki banyak cerita turun-temurun mengenai kekuatan gaib yang bersemayam di hutan jati. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang pelet angin jati, suatu ilmu pemikat yang konon berasal dari roh tua penjaga hutan. Ilmu itu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Konon, siapapun yang berhasil memanggilnya akan mendapatkan kemampuan memikat hati siapapun yang ia kehendaki. Namun, bersamaan dengan itu, roh penjaga akan menagih suatu harga yang tak pernah disebutkan dengan jelas oleh para tetua desa. Raga tumbuh dengan mendengar kisah-kisah tersebut, tetapi ia tak pernah memberi perhatian serius. Namun hatinya yang semakin teriris membuat celah yang cukup bagi ambisi dan keputusasaan. Ketika ia mendengar kabar bahwa Melati akan segera dijodohkan dengan seorang saudagar kaya dari luar dusun, pikirannya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menimbang segala kemungkinan, termasuk sesuatu yang selama ini hanya menjadi legenda. Suatu malam yang penuh angin, ketika bulan tersapu awan dan langit tampak lebih gelap dari biasanya, Raga memasuki hutan jati. Udara di sana terasa berat, seolah pepohonan menyimpan napas yang terlalu lama ditahan. Tanah lembab menimbulkan aroma khas yang membangkitkan suasana muram. Di tengah hutan itulah terdapat sebuah pohon jati tua yang tak pernah ditebang. Meski kayu jati adalah komoditas paling berharga bagi warga dusun, pohon itu dianggap sebagai penjaga sekaligus rumah bagi kekuatan tak kasat mata. Belum pernah ada yang secara terang-terangan mengaku memohon bantuan dari roh penjaga. Tetapi jejak rumor mengisyaratkan bahwa beberapa orang pada masa lalu pernah melakukannya. Hasilnya selalu sama, cinta mereka berbalas, tetapi hidup mereka berubah dengan cara yang tak pernah sepenuhnya dimengerti masyarakat.
Raga berdiri di depan batang jati tua yang ukurannya begitu besar hingga 2 orang dewasa pun tak dapat merangkulnya. Pohon itu tampak seperti monumen zaman kuno, menatapnya tanpa mata tetapi penuh penghakiman. Angin malam merayap di antara celah-celah dahan, membawa bisikan halus yang tak dapat ditangkap telinganya dengan jelas, namun terasa oleh hatinya. Ia meletakkan segenggam bunga kenanga dan setangkai daun kelapa muda di akar pohon. Persembahan sederhana yang ia tahu dari cerita-cerita lama. Ia menutup mata, memusatkan batin, dan membiarkan keinginan terkuatnya mengalir dalam hati. Saat itu, angin seolah berhenti berhembus. Suara malam meredam, menyisakan keheningan yang tidak mungkin terjadi di hutan. Keheningan itu pecah oleh sebuah getaran halus yang meresap dari tanah, merayap ke kaki Raga, lalu mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menembus dirinya, memasuki ruang paling dalam dari jiwanya. Sensasi itu bukan rasa sakit, bukan pula kenyamanan, tetapi perpaduan keduanya yang membuatnya sulit bernafas. Ketika membuka mata, ia mendapati bayangan samar berdiri di balik pohon. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi keberadaannya sangat nyata. Raga menyadari bahwa ia telah dipilih oleh sesuatu yang lebih tua dari manusia. Sejak malam itu, perubahan mulai muncul dalam kehidupan Raga. Tatapannya menjadi lebih tajam. Ucapannya lebih berwibawa meski ia jarang berbicara. Orang-orang mulai memperhatikannya tanpa alasan yang jelas. Bahkan, hewan-hewan peliharaan di dusun tampak mengikuti gerak-geriknya dengan cara yang aneh, seolah merasakan aura baru dalam dirinya. Ketika Raga melewati rumah melati, sang gadis yang biasanya hanya memberi senyum sopan, kini menatapnya dengan lebih lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya, kekaguman, atau mungkin rasa penasaran yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Melati mulai sering mencari alasan untuk bertemu Raga. Meski dengan cara yang tampak alami, ketertarikannya tumbuh pesat, melampaui batas kewajaran, hingga akhirnya rasa itu menjadi-jadi tanpa sebab yang jelas. Raga merasa bahagia, tetapi kebahagiaan itu berlapis kegelisahan. Ia tahu perubahan ini bukan lahir dari dirinya sebagai manusia yang dicintai apa adanya. Sesuatu yang lain bekerja dalam diri Melati. Sesuatu yang berasal dari kekuatan malam di hutan jati. Meski demikian, ia mencoba mengabaikannya, membiarkan perasaan cinta itu mengalir. Ia merasa telah mendapatkan hidup yang ia impikan. Namun, seperti legenda yang selalu berulang, segala hal yang datang dari kekuatan gaib mempunyai harga. Tanpa peringatan,
Raga mulai merasakan mimpi-mimpi gelap yang mengganggu tidur malamnya. Dalam mimpi itu, pohon jati tua selalu muncul dengan bayangan samar di belakangnya. Bayangan itu menatapnya tanpa wajah, namun dari tatapannya yang tak kasat mata memancarkan tuntutan. Bayangan itu menagih sesuatu yang belum ia pahami. Pada siang hari, tubuh Raga mulai melemah. Tenaganya terkuras tanpa alasan. Dan ia sering limbung ketika bekerja. Melati semakin mencemaskannya. Tetapi kecemasan itu menjadi ironi. Semakin besar kasih sayang Melati terhadapnya, semakin besar pula beban yang menekan hidup Raga. Cinta yang ia idam-idamkan ternyata menjadi sumber penderitaan baru. Suatu malam, Raga kembali bermimpi. Kali ini, ia mengerti tuntutan bayangan itu. Kekuatan pelet angin jati membutuhkan energi untuk bertahan. Energi yang hanya bisa diperoleh dari jiwa manusia yang menggunakan ilmu itu. Cinta yang ia raih menjadi pilar yang menyokong kekuatan tersebut. Tetapi jiwa Raga sendiri perlahan dikikis sedikit demi sedikit untuk mempertahankan pengaruh roh penjaga terhadap Melati. Ketika Raga terbangun, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia memahami bahwa ia harus memilih antara mempertahankan cinta yang tidak murni atau melepaskannya agar kehidupannya kembali utuh. Keesokan harinya, ia kembali memasuki hutan jati dengan langkah berat. Pohon penjaga itu menantinya, seolah mengetahui kedatangannya. Raga meletakkan persembahan terakhir, bukan untuk meminta, tetapi untuk mengembalikan apa yang bukan haknya. Angin kembali berhembus kuat. Raga merasakan daya yang pernah mengaliri tubuhnya kini ditarik pergi, mencabut kekuatan yang bukan miliknya. Ketika semuanya selesai, ia limbung tetapi merasa lebih ringan, seolah beban panjang telah dicabut dari dadanya. Melati keesokan harinya tampak kebingungan. Rasa yang sebelumnya membara dalam dirinya perlahan meredup tanpa penjelasan. Ia hanya merasa pernah menyukai seseorang, tetapi bukan dengan kedalaman yang ia bayangkan. Raga menerima tanpa penjelasan. Kehilangan cinta lebih baik daripada kehilangan dirinya sendiri. Dusun itu kembali seperti biasa. Hutan jati tetap berdiri tenang, menyimpan cerita-cerita lama tentang kekuatan yang tak boleh disentuh tanpa kesadaran penuh. Raga melanjutkan hidupnya, membawa satu pelajaran. Cinta yang lahir dari paksaan gaib hanya menciptakan bayang-bayang, sementara cinta yang sejati hanya tumbuh dari kebebasan hati. Di hutan jati itu, angin masih berhembus, entah membawa peringatan
entah hanya menyimpan rahasia tua yang menunggu orang lain untuk kembali mendekat.